Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Sejarah Indonesia, kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas tentang ruang, waktu, dan perubahan dalam sejarah. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Melanjutkan materi yang minggu kemarin, hari ini kita akan membahas tentang ruang, waktu, dan perubahan dalam sejarah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mengetahui keterkaitan antara ruang dan waktu dalam sejarah. Yang kedua, siswa mampu mengolah informasi tentang ruang dan waktu dalam sejarah. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan perubahan dalam sejarah. Selanjutnya, keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah, yaitu proses terjadinya sebuah peristiwa serta perubahannya berlangsung di dalam batas ruang dan waktu. Suatu kejadian bisa diamati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, serta dimensi manusia. Berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa mempunyai batas-batas tertentu, dan berdasarkan dimensi manusia, menjadi objek serta subjek dari peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu konsep ruang dalam sejarah. Ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Dengan batasan ruang dapat dilakukan pengajian mengenai peristiwa dan perkembangannya. Contohnya, yaitu dalam dalam sejarah perang, seluruh wilayah yang dipakai adalah medan perang itu sendiri. Dan untuk suatu negara, batasan spasialnya adalah wilayah kekuasaan. Dengan demikian, dalam kajian sejarah dapat dikatakan kategori sejarah berdasarkan keluasan ruang sejarah. Contohnya seperti sejarah lokal, sejarah daerah, dan sejarah nasional, bahkan sejarah dunia. Untuk tugas yang pertama yaitu sebutkan arti penting sejarah dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, sejarah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab. Dan selanjutnya, konsep waktu dalam sejarah itu ada dua makna, yaitu yang pertama ada makna denotatif dan yang kedua adalah makna konotatif. Untuk makna denotatif itu merupakan satu kesatuan seperti detik, menit, jam, minggu, tahun, dan abad. Sedangkan makna konotatif, waktu merupakan suatu proses, artinya peristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Jadi konsep waktu dalam sejarah tidak hanya terbatas pada pengkajian tentang perkembangan kehidupan manusia saja pada masa lampau, tetapi juga kesinambungan, pengulangan, dan perubahan dari peristiwa-peristiwa masa lampau umat masyarakat tersebut. Dan yang terakhir yaitu konsep perubahan dalam sejarah. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia dan membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Sebagai contoh peristiwa yaitu pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut berimbas pada penyerahan Jepang kepada sekutu. Yang dimaksud konsep perubahan dalam contoh di atas adalah ketika Jepang dibom oleh sekutu dalam waktu singkat, Jepang mengaku kalah dan menyerah kepada sekutu. Selanjutnya perubahan tersebut tergolong singkat, sedangkan contoh lain adalah penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Jadi untuk kesimpulannya, tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang, sedangkan tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Dengan adanya ruang, membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah akan menjadi nyata. Baik, untuk tugas terakhir, yaitu jelaskan keterkaitan konsep ruang, waktu, dan perubahan dalam mempelajari sejarah.
Yang selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu bagaimana ciri-ciri konsep waktu dalam sejarah. Dan yang terakhir atau tugas terakhir yaitu bagaimana ciri-ciri konsep ruang dalam sejarah. Baik, terima kasih atas materi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan lalu dikirim di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai ruang, waktu, dan perubahan dalam sejarah. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, dan jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola, sekediri raya.